ku menyapa dalam kudus hampiri tahta kasih karuniamu Bapa, hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin, saudara, mari kita akan pujikan dari awal. Ku menyembah dalam Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa, kekuatanmu hanya dalam hadiratmu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Bapa. Mari saudara angkat kedua tangan kita percaya. Kita yakin Tuhan ada di sini saudara. Angkat pujian bagi Dia. Haleluya Bapa. Segenap hatiku memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau
di sini. Haleluya Bapa, ku percaya Kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan pasti terjadi Bapa, kesembuhan pemulihan Bapa. Kami percaya padamu Tuhan, sebab ku percaya janji-Mu Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan selamanya. Kau hebat bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita akan puji dari awal, saudara. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, amin. Kau Bapa yang mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu selamanya. Kau hebat bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, amin. Terukir dalam kehidupanku, haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Benar ya Bapak, kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapak. Sedetik pun Tuhan Yesus, Kau akan selalu bersama kami ya Tuhan.
Ya Bapa, kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus ibadah ini ya Tuhan bisa berkenan untuk-Mu Yesus. Dan berkatilah kami ya Bapa yang berada di ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami yang hadir ya Bapa. Kau berkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa sepanjang hari ini Tuhan. Yang berkati kami ya Bapa. Agar kami Bapa bisa mengikuti ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum sempat hadir ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk mereka Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada ya Bapa, Kau tutup fokus mereka Tuhan sepanjang hari Bapa. Jadinya Bapa dari kesempatan Tuhan, mereka bisa berkumpul lagi bersama dengan kami ya Bapa. Kami ingin berdoa juga untuk ibadah kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar Tuhan Yesus segala device yang kami gunakan Tuhan lancarkan Tuhan. Sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami sampai akhirnya Bapa. Ya Bapa, kini kami siap ya Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih ada semangat dalam Tuhan. Amin. Kita percaya Bapa, kita percaya pasti ada kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Kita angkat pujian bagi Dia lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah majinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya saudara, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita angkat pujian dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita angkat satu pujian lagi, ajaib Kau Tuhan. Tak terbanding kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau hebat bagiku. Segenap
jiwa dan pengharapan telah kurbankan kepadamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita angkat pujian dari awal. Tak terbanding kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi mari kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak bertahta, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai bagi Dia, amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat penyembahan. Kita sama-sama angkat penyembahan satu-satunya yang kau andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan saudara, mari sama-sama kita akan penyembahan dari Allah. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia,
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Bapa, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Bapa. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Oke, sudah. Oke, shalom semuanya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat segala kesempatan yang Kau berikan pada siang hari ini, kami bisa berkumpul kembali Tuhan dalam ibadah raya yang Kau sediakan di lewat ibadah kelas Jum ini. Tuhan, kami percaya kasih-Mu terlebih besar dari apapun juga, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang setia seperti Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman yang akan Kau taburkan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan semuanya sesuai dengan perkataan-Mu dan kemauan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan Engkau pakai sesuai dengan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau sempurnakan selalu dari setiap perkataan dan pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu luar biasa Tuhan, dan kasih-Mu memenuhi hati kami dan memenuhi rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu terus mengalir, dan Kau tahu hati kami semua Tuhan yang kami bawa pada siang hari ini. Dan kami percaya biarlah apapun yang kami dengar pada siang hari ini, kami semua Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa, dan firman-Mu Tuhan menjadi terang dalam setiap jalan kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom sekali lagi, saudara-saudara. Haleluya. Kita berjumpa lagi ya dalam ibadah fellowship Zoom pada pagi siang hari ini, ibadah raya. Ya, saya percaya semuanya bersukacita ya kemarin ya. Ayongki masih merah-merah aja nih. Semangat terus. Ya, kita bersyukur akhirnya kita kemarin sudah selesai ibadah Padang. Kita percaya kasih Tuhan membuat kita semua bersukacita. Amin. Kita bisa beribadah pada siang hari ini semua karena Tuhan yang menyentuh hati kita semua. Kita digerakkan untuk terus maju di dalam Tuhan dan terus bersatu hati. Amin. Karena hanya di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang baru buat kita semua. Semangat yang terus untuk mencari Tuhan. Bukan mencari saya ya. Jangan. Saya sudah ada yang punya. Tuhan aja yang kita cari. Karena Tuhan sumber segalanya buat kita. Amin. Dan pada siang hari ini kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Kita sama-sama baca firman Tuhan, biar melalui firman-Nya berkat Tuhan tiada henti buat kita. Amin. Kita buka di Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Di sini temanya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Buat kita semua yang merindukan Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan lihat semuanya, biarpun hanya 13 orang yang hadir, kita percaya tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan yang akan selalu tercurah buat kita semua. Amin. Haleluya. Sudah dibuka. Oke. Di sini temanya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Oke, kita sudah dapat semua ya, di layar sudah ada. Kita baca bersama-sama. Biar kita semua merasakan terus berkat Tuhan dan selalu rindu akan Tuhan, kita terus bersatu hati di dalam Tuhan. Inilah bukti yang daripada Tuhan buat kita semua. Kita baca bersama-sama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum. Terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya
dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 13 terakhir sama-sama, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Kita percaya rancangan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita ya. Kita selalu merasakan luar biasa. Ya, lewat fellowship Zoom seperti ini, kita sudah merasakan 2 kali ibadah padang yang luar biasa. Tuhan berkati setiap ibadah padang. Kemarin kita ibadah padang, Tuhan berkati dengan memberikan speaker. Nah, ibadah padang kedua, Tuhan berikan keyboard. Kita saksikan lagi ibadah padang ketiga, Tuhan berikan apa ya? Oh, meja mimbar ya. Oh iya, kemarin ada request Pak Andreas, nggak ada mimbarnya. Ya, kita berdoa, kita percaya Tuhan kita mempunyai segalanya. Dan Tuhan yang menyediakan semuanya. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Kita tidak akan pernah kekurangan. Ya, tadi firman yang sudah kita baca, yang penting kita apa? Di sini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tuhan tidak mau uang kita, tapi Tuhan mau hati kita. Tuhan di firman sudah dikatakan, tanpa uang bayaran, kita diberikan semua apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan kita Raja di atas segala raja. Tuhan mau hati kita, sepenuhnya kita berikan buat Tuhan. Percuma kita punya uang banyak, tetapi kita mempunyai sifat yang secara kedagingan kita tahu. Ada kesombongan, ada mempercayakan dirinya lebih kuat kedagingannya. Ya, sifat-sifat kedagingan itu ya kita sudah tahu ya pasti tidak baik. Tetapi kalau kita punya hati yang selalu dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa dengan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri. Jangan kita mempunyai, kita kemarin sudah nyanyikan lagu ya, buah-buah roh ya, kasih, sukacita, kelemah lembutan, pengendalian diri, semua harus kita lakukan, buah-buah roh yang Tuhan berikan buat kita. Bukannya uang yang kita punya, percuma kita
cari uang untuk memenuhi, ya memang kebutuhan kita banyak ya. Tetapi kalau kita terus kejar-kejar uang, bukan kejar-kejar Allah ya, bukan kejar-kejar Tuhan kita yang luar biasa, tetapi kita kejar terus uang kita, ya itu tidak akan menjadi sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Kita akan merasa lelah kalau kita mengandalkan kedagingan. Kedagingan itu ada batasnya, ada kekuatan yang tidak seperti kita mencari Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau kita mengandalkan kedagingan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita di dalam dunia, kita akan merasa lelah semuanya. Lari ke sana, lari ke sini, akan capek sendirinya. Makanya kita andalkan Tuhan. Kalau kita ada masalah apapun bentuknya, ya khususnya kita di dalam rumah tangga ya, harus bersatu hati dengan istri, dengan anak. Kalau sudah kayak saya, anaknya sudah pada dewasa ya, jadi kita sharing-sharing dengan anak-anak ya, kita saling tukar pikiran, dan kita juga sebagai orang tua tidak boleh egois. Jadi merasa kita lebih tua, kita lebih benar gitu loh. Jadi tidak seperti itu. Kita harus ya, kita sebagai orang tua juga pasti ada salahnya karena kita manusia bukannya Tuhan. Jadi kita kalau di dalam sharing ya mungkin ada kontra gitu ya, maksudnya tidak sama gitu keinginannya. Dan kalau ada ketidaksamaan seperti itu ya kita jangan emosi gitu ambilnya. Oh saya tetap pada pendirian saya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus ya, kalau bagi saya ya, kalau saya menghadapi segala ya kayak saya kan kita ditugaskan oleh gembala untuk mengembalai jemaat-jemaatnya selama Bapak Gembala di Amerika. Jadi kita sharing-sharing pun ya kita kalau memang kita semua ada masukan seperti apa, ya kalau kita punya ada masukan seperti apa tidak bisa sama gitu, ya saya hanya menyerahkan jalanin aja dulu. Kalau memang kamu ada masukan seperti yang kamu mau gitu loh, buktikan dulu ya. Terkadang kalau seseorang kan sudah membuktikan mempunyai saran dan dia bisa menjalankan, ya tunjukkan, jalankan, harus di dalam Tuhan terus kalau menjalankannya. Ya, saya sudah pernah saksikan, ya seperti saya dulu punya anak naik pagar, saya udah bilang, jangan naik pagar, tapi dia tetap naik pagar, akhirnya jatuh. Dan ya begitu kita di dalam perkumpulan, maksudnya di dalam berjemaat di suatu perkumpulan, ya kayak kita di gereja seperti ini, kita kalau ada masukan silakan jalankan gitu. Jadi ya kalau memangnya jalannya, ya kalau ada yang sesuatu yang mungkin ada kendala atau apa, sharing lagi gitu. Ya, kita juga tidak bisa mungkin pendapat saya juga salah atau pendapat yang lain kalau belum dijalankan kan kadang belum mengerti apa kesalahan, kelebihan dan kekurangan kita. Jadi ya jalankan, silakan gitu. Kalau memang bagi saya tidak bisa menjalankannya, saya akan bilang, oh saya tidak bisa gitu. Ya coba kamu jalankan dulu, kasih contoh dulu. Ya, saya hanya seperti itu kalau di dalam berdiskusi ya. Jadi di sini di firman Tuhan dikatakan yang penting kita dalam menjalankan sesuatu harus ya berdoa. Jangan mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kedagingan. Jadi kita harus mencari Tuhan. Bahwa Tuhan yang selalu menyatakan memberikan segala apapun, Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Bukannya kita menjalankan sesuatu memang perantaranya uang ya. Tetapi kalau tidak kita mencari Tuhan dulu, gimana kita mau mendapat apa yang kita perlukan? Ya kita sudah saksikan bahwa kita ya kalau menurut saudara kita sudah menjalankan gereja biarpun dengan fellowship Zoom, itu semua Tuhan sediakan. Segala keperluan apapun yang kita butuhkan. Ya, saya menjalankan gereja ini, saya hanya berpikir saya mengandalkan Tuhan. Segala ya saya tidak mau memberatkan
maksudnya ya kalau memang ada berkat Tuhan, ya kita bisa jalan-jalan. Ya buktinya Tuhan sediakan dan kita bisa jalan-jalan tanpa dipungut bayaran. Karena semuanya dari Tuhan, bukannya dari ya kita, dari memang dari pemasukan kita orang semua yang berjemaat di sini. Tetapi semuanya Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyentuh hati kita semua, bersatu hati di dalam Tuhan, yang mendorong kita untuk menabur, khususnya buat rumah Tuhan di gereja Betani Immanuel ini. Semua Tuhan yang menggerakkan kita semua. Bukannya ya saya mengajak siapa si A si B, ayo dong menabur buat gereja Betani. Tidak seperti itu. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Kita hanya bilang kalau kita diberkati, kita berkati keluar. Dan yang utama, kalau Tuhan sudah berkati, yang terutama kita ya lihat ke dalam keluarga dulu. Kemarin juga Bapak Gembala Korda sudah bilang, kalau keluarga kita tidak maju, tidak bersatu di dalam Tuhan, gimana kita mau menabur keluar? Tunjukkan dulu di dalam keluarga kita, tidak akan pernah kekurangan, tidak ada kekurangan, dan keluarga kita bersatu di dalam Tuhan, baru kita menabur keluar. Bapak Korda, Andreas Kurniawan kemarin sudah berbicara seperti itu lewat firman-Nya. Dan ya, disitulah saya percaya kalau yang intinya keluarga bersatu, kita bisa menabur keluar, itu sukacita sekali. Dan prinsip hidup kita juga harus kita punya moto, kita anak-anak raja. Jangan sampai kita tangannya ke bawah, tetapi tangan kita harus ke atas. Harus kita memberi. Itulah. Kalau kita begini melulu, tangannya terbuka ke bawah, ya kita sudah tahu apa yang akan kita dapati. Pasti tidak enak hidup seperti itu. Tetapi kalau kita merasakan berkat Tuhan, kita bisa memberi tangan kita di atas, biarpun sedikit uang rupiah yang paling kecil pun kita berikan untuk seseorang yang memang memerlukannya, itu luar biasa. Ya contohnya ya, kalau kita mau jadi bos, pasti di lampu merah ada Pak Ogah, kalau kita kasih 500 rupiah aja udah jadi bos. Terima kasih bos, terima kasih Pak, banyak berkatnya yang dia katakan. Sungguh luar biasa, uang sedikit aja orang banyak mendoakan seperti itu. Berdoanya bagi ya, kalau orang sudah berkata yang baik buat kita, pasti kita adalah orang-orang yang diberkati. Jadi jangan sampai perbuatan kita mengubah perkataan orang itu menjadi tidak baik buat kita. Itulah yang saya rasakan ya, berkat Tuhan dari saya mengenal Tuhan semasa saya kecil sampai sekarang. Itulah yang saya rasakan. Saya harus mengubah pemikiran orang, jangan tidak menjadi berkat perkataan buat kita semua. Jadi ubah pikiran orang menjadi berkat buat kita. Lewat apa? Terus cari Tuhan. Karena tadi kita sudah baca, Tuhan tidak butuh uang kita, tetapi Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Dan di sini juga Tuhan ajarkan kita, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Di firman sudah diajarkan buat kita harus menggunakan berkat-berkat Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita mempunyai uang lebih, langsung hidupnya ya menjadi sombong, menjadi ya kalau kita kasih saran tidak didengarkan. Ya, itulah. Kadang ya uang itu bisa mengubah kita menjadi baik atau menjadi kita sombong seperti itu. Jadi ya
Makanya kita bersyukur kita selalu beribadah bersama-sama, banyak jam-jam ibadah yang Tuhan sediakan, sehingga kita bisa saling sharing satu dengan yang lainnya, menjadi kekuatan buat kita semua. Kalau kita diberkati selalu, kita tidak salah langkah. Kita terus mencari Tuhan. Amin. Dan di sini juga dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kita sudah tahu ya cerita Daud ya di dalam Alkitab, begitu luar biasa ya. Tuhan berkati sedari dia muda, dan Tuhan berkati selalu sehingga dia menjadi pemimpin tentara untuk menghadapi bangsa Filistin. Kita percaya ujiannya juga tidak gampang dia jalan untuk menghadapi semuanya itu kehidupannya. Ya, kesaksian di dalam Alkitab itu sungguh luar biasa. Kita sudah baca para nabi pun, Nabi Nuh, siapapun yang ada di dalam Alkitab, banyak kesaksian yang luar biasa. Itu juga Daud luar biasa. Dari masa mudanya Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah pakai jadi terang buat di sekitarnya. Di dalam keluarganya pun Tuhan jadikan Daud luar biasa buat keluarganya. Sehingga Tuhan kasih jalan yang terbaik. Setiap apapun yang dia lakukan, Tuhan berkati. Dan Daud pun juga selalu mengandalkan Tuhan. Kalau dia jauh dari Tuhan, pasti tidak akan, perjalanannya tidak akan baik. Tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan aja seperti Daud aja masih ada tantangan di dalam kehidupan ini. Kehidupan di zamannya. Banyak cobaan yang harus dia lewati, tidak mulus-mulus aja. Tetapi di dalam setiap percobaan yang dia hadapi, banyak pembelaan Tuhan atas dia. Yaitu lewat perantaraan, tetap aja perantara Tuhan adalah manusia yang Tuhan berikan. Kita semua pasti sudah banyak lebih tahu lah daripada saya. Sudah baca Alkitab, ya dia menjadi kesayangannya Raja Saul, tetapi dia juga ditolong oleh anaknya Saul, Yonatan. Saya percaya itu semua adalah rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Memang ya kalau di dalam Tuhan saya hanya percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang terbaik sebagai penolong kita. Karena apa? Karena kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu cari Tuhan. Seperti saat ini kita cari Tuhan, kemarin kita ibadah Padang pun kita cari Tuhan. Sekarang kita cari Tuhan lagi, besok kita cari Tuhan lagi ibadahnya. Ya, kalau bisa tiap hari ibadah ya. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Saya percaya kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, semuanya kebutuhan kita Tuhan sediakan. Firman Tuhan sudah dikatakan, kita semua tidak seperti hanya Daud ya yang menjadi saksi Tuhan. Kita semua adalah saksi-saksi Tuhan. Makanya saya rindu untuk setiap kita ibadah fellowship ada jam untuk kesaksian. Saksikanlah kemuliaan Tuhan. Pasti banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Cuma kita mau nggak buka hati kita jadi saksi Tuhan. Jangan jadi pendengar aja. Saksikan, biar lewat kesaksian banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa diberkati oleh kesaksian kita. Semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin maju di dalam Tuhan. Dan dari kesaksian kita, keluarga kita pun yang inti. Tuhan selamatkan. Tuhan yang ubahkan. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Mungkin ya saya saksikan dulu. Suami saya belum begitu kenal sama Tuhan Yesus, semua orang pasti kenal Tuhan Yesus. Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen. Banyak yang kenal pastinya.
tetapi hatinya sudah lebih mengenal apa belum. Yang sudah mengenal aja kadang menjauh dari Tuhan ya, bukan yang sudah kenal aja. Yang sudah menabur firman Tuhan pun bisa menjauh dari Tuhan. Semua orang kenal dengan Tuhan, tetapi apakah kita sudah percaya sepenuhnya nggak sama Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya nggak, menjalankan firman-Nya nggak, menjadi saksinya nggak buat Tuhan. Itu aja yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya, kalau kita sudah menjadi saksi Tuhan, bertahan di dalam Tuhan. Memang kekuatan manusia ada batasnya, tetapi kalau kita bertahan di dalam Tuhan, buat segala pergumulan kita, percaya, pasti Tuhan nyatakan. Saya pun juga tidak mudah. Coba saudara bayangkan, memimpin hanya lewat Zoom. Kita bisa ibadah padang. Setiap ibadah padang Tuhan berkati. Tuhan berikan segala kebutuhan kita. Tidak murah harga-harga yang Tuhan sediakan. Anda bisa cek speaker berapa, keyboard berapa. Dan itu saya pun dalam kepemimpinan seperti ini yang Tuhan percayakan ya, biarpun gembala yang memberikan, Tuhan percayakan, dan saya pun tidak habis pikir uangnya dari mana. Itulah kebesaran Tuhan. Makanya ya saya hanya mengucap syukur ya, biarpun kita fellowship dalam ibadah raya, doa, pujian, penyembahan, orang-orangnya biarpun ini aja, atau kita bisa lihat berapa fellowship, berapa anggota yang setiap hadir, yang setia hadir dan yang suka hadir. Tidak lebih dari 20 device. Dan ya kita bisa, nggak usah kita omongkan, tetapi Tuhan kasih perlihatkan semuanya itu buat kita semua. Saya juga dalam menjalankan seperti ini, saya tidak mau memberatkan, meminta-minta, oh saya mau beli ini, mau apa. Tidak seperti itu. Jadi saya hanya mengandalkan, keluarga saya hanya mengandalkan berkat dari Tuhan. Biar Tuhan yang turunkan curahan berkat kepada orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan berkati. Kalau kita merasa, oh saya sudah cari Tuhan, tapi saya tidak diberkati, berarti kita kurang mencari Tuhannya. Bukan saya mau memvonis bahwa kita kurang, tetapi itulah yang saya rasakan sendiri. Kalau saya tidak diberkati, berarti saya kurang mencari Tuhan. Jadi kadang kita juga jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Lalu saya nggak cukup nih, saya kurang nih, apa nih? Berarti iman kita, ya Tuhan yang tahu semuanya, Tuhan yang ukur. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya pasti kita diberkati. Dan kita juga jangan pernah kita hitung-hitungan kalau untuk mencari Tuhan. Kita harus percaya, keluarkan iman percaya kita sepenuhnya bahwa Tuhan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Karena Tuhan kita adalah luar biasa. Firman Tuhan sudah dikatakan, Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan butuh hati kita semua. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, karena Tuhan sudah mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dan di sini sesungguhnya aku telah menetapkan dia sebagai saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Berkat Tuhan luar biasa ya buat segala pelayanan Daud di dalam masa kehidupannya. Dan di sini juga dikatakan, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu
dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Itulah kita tidak awalnya juga kita tidak mengenal ya sama Pak Yongki, sama Pak Darman, Melin, semua kita tidak kenal awalnya. Tetapi itulah kebesaran Tuhan. Kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, kita bisa ibadah padang sudah seperti keluarga ya, ngerujak ke sana, siapa yang bawa makanan, kita serbu rame-rame buat ngabisin makanannya. Itulah sudah seperti keluarga kita semuanya. Jadi Tuhan itu luar biasa, tidak kenal, menjadi kenal, dan menjadi keluarga di dalam Tuhan. Tuhan kita luar biasa, bukan hanya kita diperkenalkan oleh, oh ini kakak kandung, ini adik kandung, ini anak, tidak seperti itu. Tidak kita duga-duga Tuhan akan kirimkan orang-orang yang, ya bagi saya, kalau saya ketemu orang, itu adalah berkat. Berkat yang bukannya saya ketemu Pak Darman, oh Pak Darman nanti kasih saya uang, berkatnya seperti itu, bukan. Jadi kita ketemu orang pun itu adalah berkat dari Tuhan. Bukan saya mau uangnya, tetapi saya percaya apa yang kita dipertemukan oleh Tuhan adalah berkat yang luar biasa buat saya pribadi. Kita tidak tahu, mungkin ada dulu saya juga tanpa diduga-duga saya bisa join kerja dengan orang, saya bisa diberkati dengan apa yang ya orang itu usahakan, saya bisa jadi marketingnya atau gimana, ya kan bisa berkat, kita tidak tahu dari mana yang Tuhan sediakan, Tuhan pertemukan oleh orang-orang yang luar biasa pastinya. Tuhan tidak pernah merancang segala rancangan yang tidak luar biasa. Rancangan Tuhan tuh luar biasa. Dari awal penciptaannya, kita sudah baca di Kejadian, luar biasa. Tuhan menciptakan manusia sempurna, Tuhan menyediakan segala isinya. Jadi Tuhan kita tuh luar biasa. Apa yang sudah Tuhan ciptakan, kita percaya pasti yang terbaik buat kita semua. Dan Tuhan juga tidak hanya menciptakan sesuatu, Tuhan tidak menyediakan segala sesuatunya. Makanya kita juga bersyukur kalau kita mempunyai keluarga dan mempunyai anak, ya kita mengucap syukur. Kita sudah dijodohkan mungkin. Ya, oh ini suami saya, bentuknya seperti ini. Oh ini istri saya. Oh ini anak-anak saya. Dan kita percaya kalau kita sudah dipersatukan seperti itu, pasti Tuhan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Dan makanya saya juga bersyukur saya dipertemukan dengan A, dengan B. Saya percaya pasti ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Makanya kita di dalam keluarga aja kita bisa bersatu. Masa kita di dalam Tuhan kita tidak bisa bersatu? Makanya kita sama-sama segala, memang tidak, menurut kedagingan tidak mungkin kita memiliki sebuah ruko. Kita sudah tahu. Sorry, ada. Oke. Ya, oke. Ada ini gangguan ya. Ya, segala sesuatu ya menurut ya kita punya visi untuk memiliki ruko. Kalau secara kedagingan mungkin pastinya ya harga sekarang mau kedengaran nggak suara saya? Baru kedengaran. Ya. Mungkin kalau secara kedagingan mau beli ruko, harga ruko sekarang kita tahu berapaan, apalagi di daerah Bekasi ya. Kita tahu harganya sudah berapa, biarpun di pelosok pun harganya juga lumayan. Ya, kalau kita pikir dapat dari mana duitnya? Tuhan mau berapa lama Tuhan sediakan untuk ngumpulinnya, pasti wah lama banget gitu. Ya, saya hanya percaya lewat doa lah. Kalau memang, karena saya hanya percaya apapun bentuk ibadah kita, ya kita ikutin aja maunya Tuhan. Nggak usah kita mengolok-olok Tuhan, mau berapa lama saya bisa
punya tempat rumah sendiri, begitu juga kayak kita ya. Mungkin ya maaf ya bagi yang ngontrak ya. Mungkin bagi yang ngontrak juga punya hati, aduh saya pengen punya rumah, tapi kapan? Saya juga ngerasain kalau orang yang belum punya rumah seperti yang ngontrak ya, bulan depan udah bayar kontrakan lagi, tahun depan bayar kontrakan lagi kalau yang tahunan. Itu kayaknya hari cepat berlalu gitu loh. Begitu juga yang punya rumah masih nyicil. Aduh, bulan depan mesti bayar cicilan rumah. Cukup nggak ya gajinya? Namanya, oke, gangguan teknik. Namanya kebutuhan rumah ya. Kita tidak bisa tebak hari ini kita butuh apa, besok butuh apa, kita tidak bisa tebak segala kebutuhan hidup kita. Dan ya itulah kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menyediakan segala yang tidak mungkin, ya bisa menjadi mungkin. Yang penting kita fokus sama Tuhan. Jalankan semuanya sama Tuhan. Ya kesaksian hidup kita semua banyak. Kesaksian lewat gereja pun banyak yang Tuhan sediakan. Kita juga lihat langsung lah. Tuhan berkati buat segala, ya bagi saya sebelum Tuhan sediakan ruko, ya saya enjoy aja karena ya saya hanya percaya tuh kalau Tuhan sediakan dana segini, ya udahlah kalau kita mau onset, saya lebih suka cita saya ibadah padang daripada diem di tempat gitu ya, makan di restoran atau apa. Saya lebih suka cita ya jalan-jalan lah kemana, saya orangnya seperti itu ya. Biar kita semua juga enggak, kalau kita di ruang lingkupnya rumah melulu ya, atau kita yang berdagang di toko melulu, kalau kita yang bekerja pun di kantor melulu, kayaknya suntuk gitu loh. Jadi bagi saya ya kita rasakan lah kayak kita kemarin di Geladatika kita jalan, di Merimba kita jalan. Bagaimana menurut keluarga, saudara-saudara sekalian gitu? Kayaknya plong gitu semuanya. Bagi saya sih seperti itu ya. Jadi ada sukacita orang. Saya lihat saudara semua, ya bisa lihatlah di grup ya di gereja. Ya lewat mengirimkan foto itu aja juga berkat loh. Jadi melihat mereka bersukacita, cari tempat yang bagus. Jadi banyak yang Tuhan yang ya perantara Tuhan lewat kehidupan keadaan alam ini adalah berkat buat kita semua karena Tuhan yang menyediakan semuanya. Jadi biar kita ada pencerahan di dalam menghadapi kehidupan ini, tidak buntu hanya ruang lingkup kerja kayak saya di rumah, di toko atau di manapun. Jadi bagi saya jangan kita ibadah ya terserah sih kalau memang mau di dalam ruangan ya saya juga ada recommended. Kalau ada di ruangan ya kita juga disesuaikan dengan dana yang ada. Jadi kita pun juga enggak melebihi dari dana yang ada. Jadi ya disesuaikan aja lah keadaan keuangan kita. Selama kita belum memiliki ruko, ya udah kita jalankan dengan cara ibadah padang aja. Kita bangun aja secara apa yang Tuhan sediakan saat ini. Karena saya percaya segala apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini, ya itulah yang Tuhan sediakan. Jangan kita mengolok-olok, aduh duitnya cuma segini, kumpulin segini. Kapan nih kita mau beli rukonya? Mengeluh dan mengeluh terus gitu loh. Jangan seperti itu. Jadi kalau kita ada segini, ya sudah, jalankan segini gitu. Ya begitu juga kayak kita berumah tangga ya. Aduh, saya besok mau makan apa ya? Apalagi kita punya anak. Kalau kita suami istri sih masih bisa ya ngirit-ngirit mau makan apa gitu. Tapi kalau udah punya anak, keluar rumah aja anak-anak udah pengen, mah beliin ini, beliin somai, beli apa gitu. Jajannya kan anak-anak kadang yang kita tidak bisa kurangin gitu loh. Karena anak-anak tahu sendiri kalau kita, kamu nggak boleh jajan ini, jangan jajan dulu. Nangis,
lebih repot kalau anak-anak dipantang-pantang seperti itu. Jadi ya makanya kita ya tiap hari banyak bersyukurlah. Apa yang Tuhan sediakan itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Jadi firman Tuhan sudah dikatakan juga, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada siapa? Pada Tuhan. Maka ia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan kita itu luar biasa ya. Tuhan kita berbuat kesalahan berkali-kali, tetapi Tuhan tetap mengampuni kita. Dan bahkan Tuhan terus memberkati kita. Di firman Tuhan sudah dikatakan, ia memberikan pengampunan dengan limpahnya, berkat yang luar biasa. Dan di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi Tuhan sudah merancang sedemikian rupa buat apa yang ada di dalam bumi ini menjadi berkat buat kita semua. Jadi jangan ragu kepada Tuhan. Di sini dikatakan demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Makanya kita semua harus menjadi pelaku firman yang luar biasa. Segala cobaan boleh kita hadapi, tetapi kita hadapi bersama siapa? Bersama Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dengan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung dan akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Itulah kebesaran Tuhan yang luar biasa. Gak usah Tuhan ngomong, mau ngasih ini, mau ngasih, Tuhan tidak pernah berjanji, tapi Tuhan akan hanya berjanji akan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita tidak pantas untuk menerima sesuatu hal, ya memang belum pantas. Tetapi kalau kita sudah memang membutuhkannya, ya Tuhan pasti sediakan semuanya. Tuhan lihat apa yang kita tabur, yaitu yang akan kita tuai. Kalau kita makin melekat menyerahkan dirinya kepada Tuhan, hidup kita harus sesuai buah-buah roh, harus punya kasih, sukacita, kelemah lembutan, dan penguasaan diri semuanya kepada Tuhan. Percaya, pasti Tuhan sediakan. Semua yang kita alami di dalam kehidupannya itu adalah bukti nyata. Kita tiap bulan bisa menyelesaikan segala kebutuhan kita, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Jangan kita diberkati, tapi kita tidak mau menjadi saksi Tuhan. Kita bisa ya minimal segala kebutuhan kita, ya kita sudah dengar firman Tuhan dari Pak Jimmy juga, pas kita perlu buat bayar A, B, C, ada. Itu berkat yang luar biasa ya. Emang kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada yang Tuhan sediakan. Saya pun merasakan di saat suami tidak bekerja pun, kita bisa menutupi segala keperluan rumah tangga yang utama, khususnya untuk uang sekolah anak, untuk
Ya kalau yang kontrak, bayar kontrakan yang terpenting kan. Kalau nggak bayar mau tinggal di mana. Terus bayar listrik. Kalau tidak ada listrik mau gimana? Pasti kebutuhan utama itu. Ya, itu semua Tuhan kita bisa membayar semuanya itu adalah kesaksian yang luar biasa yang kita selalu alami. Jadi di saat suami saya tidak bekerja pun saya juga stres kepalanya. Tapi ya saya percaya Tuhan sediakan semua. Saya hanya bisa memuji Tuhan. Jangan kita berhenti di saat kita tidak mengalami sesuatu hal yang menghimpit kita, jangan kita berhenti memuji Tuhan, tetapi nyatakan kebesaran Tuhan lewat puji-pujian. Terkadang saya juga kalau ya pastinya kalau kita ya saya diberkati kalau saya nyanyi pujian, saya tidak merasa kekurangan, tetapi kalau saya menyanyi lagu pujian tanpa disengaja saya juga bisa menangis pada saat saya naik motor, apalagi pada saat saya mengalami hal sulit di dalam kehidupan kita, pasti banyak berlinang air mata. Itu yang saya rasakan. Kita semua juga saksikan kebesaran Tuhan, dan kita juga visi kita juga tidak mau gereja menjadi beban di dalam ruang lingkup jemaat gereja Betani ini. Kita juga sekeluarga, ya kita semua juga sama-sama, saya juga sekeluarga juga mau semuanya bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya ya bersyukur ya kita Kamis ini ada pengajaran SOM. Saya mau semuanya bisa mengikutinya karena saya mau kita semuanya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan kita dibodohi oleh orang-orang yang pintar di dalam berbicara di dalam firman Tuhan. Hati-hati. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang pintar di dalam Tuhan. Makanya kalau ada kegiatan pengajaran ya seperti SOM pada saat ini, kita buka bebas linknya, ikut semuanya. Saya rindu untuk semuanya mengenal Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi, bukannya secara dengar dengan firman Tuhan aja. Jadi bagus kemarin hanya pembukaan dan masih bisa ya puji Tuhan ini masih diperpanjang masa pendaftarannya hingga Kamis ini terakhir. Jadi ya kalau saya percaya semua pasti mau diberkati. Bukan kalau ya, pasti mau diberkati, ya ikutlah SOM. Biar kita sama-sama bisa maju di dalam Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Dan ya lewat SOM juga kita ya bisa maju di dalam Tuhan, ada pengendalian diri, buah-buah roh. Ya, kita bisa belajar dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan, dan ya saya bersyukur ya Bapak Gembala Korda Andreas Kurniawan bisa mau memimpin kita sepenuhnya. Dan itu semua Tuhan yang gerakan. Dan ya dia terus memantau keadaan, puji Tuhannya, ya dia terus memantau keadaan gereja kita. Karena kita sudah tahu ya kita harus karena kita di bawah naungannya, jadi ya kita bersyukur. Jarang loh ada pemimpin di atas bisa mau turun melihat kita sebagai cabang-cabangnya. Ya kita bersyukur, saya juga bersyukur Bapak Korda bisa membantu segala apa kekurangan kita. Ya kemarin dia juga membantu kita untuk ya pembaptisan. Ya saya juga menyerahkan acara Fami ke Korda, ke Bapak Gembala. Saya percaya saya bersyukur. Semuanya ya saya percaya hanya Tuhan yang merancang, mengikuti rancangan Tuhan aja. Jadi Tuhan ya banyak kesaksian lah yang Tuhan berikan di dalam, biarpun ya mungkin banyak orang ada yang tidak menyukai ibadah fellowship Zoom, tapi ya kalau saya apapun bentuk ibadahnya, rumah Tuhan bukan hanya di dalam gereja.
apapun bentuknya, itu adalah rumah-rumah Tuhan. Banyak caranya Tuhan yang Tuhan berkati lewat ibadah apapun, Tuhan berkati. Jangan dibilang lewat filosofium aja Tuhan nggak berkati ya. Kita sudah lihat bukti Tuhan. Ya, kita nantikan dalam ibadah padang selanjutnya apa berkat yang Tuhan sediakan. Itu aja yang saya syukuri, itu aja yang menjadi kesaksian buat segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan lewat ibadah filosofium. Jadi ya, kita semua, saya rindu untuk sama-sama bertumbuh, sama-sama maju di dalam Tuhan, banyak jadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan tidak pernah apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita atau pertemukan kepada kita, itu tidak ada berkatnya. Pasti apa yang Tuhan pertemukan dan Tuhan perlihatkan ada berkatnya Tuhan. Yang penting kita mau melakukannya apa enggak. Itu aja. Kalau kita ada tindakan untuk apa yang Tuhan sudah perlihatkan dan Tuhan dekatkan dengan kita, kalau kita mau melakukannya, ya seperti kayak Fanny baru bekerja di OT. Nah, dulu kerjaannya santai-santai, begitu pindah kantor, waduh kerjaannya banyak sampai pusing. Ya, saya bilang, ya itulah yang saya sudah pernah perkatakan, segala sesuatunya pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan ya bersyukur kalau kantor, kalau kita selalu disibukkan oleh pekerjaan. Karena hanya orang yang sudah tiada, yang tidak ada pekerjaannya, selesai semuanya. Jadi ya bersyukur ya, saya pun jadi ya ibu rumah tangga aja, tiap hari pasti ada kerjaannya. Cucian nggak habis-habis. Jadi tiap hari mesti masak. Ya, ada aja kerjaannya. Jadi bersyukur aja setiap hari apa yang sudah kita kerjakan, ya selalu terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membantu semuanya. Ya kayak kita kemarin sudah selesai ibadah padang, terima kasih Tuhan akhirnya sudah selesai ibadah padangnya. Kalau belum selesai kan ya kita juga takut ada kekurangannya, ya pasti adalah, kita semua tidak ada yang sempurna, ada kekurangan, tetapi kita dari segala kekurangannya, Tuhan, saya bersyukurnya ada kesatuan hati di dalam ibadah padang, sehingga ya bisa berjalan dengan yang terbaik lah, sesuai timing pun, tadinya kita pulang jam 2, akhirnya jam 3, setengah 3 ya kita baru turun dari Merimba. Ya, ada yang mau pergi ke Cimory, ada yang enggak, takut jamnya ya, kesorean atau gimana. Tapi ya itulah, Tuhan berkati, lancarkan semua jalannya, sehingga kita pulangnya pun tidak terlalu malam ya. Jadi ya itulah, kalau kita ada kesatuan hati, pasti saya percaya ibadah padang kita itu ada kesatuan hati ya. Di dalam keluarga, di dalam youth-nya juga ya, saya lihat anak-anaknya juga youth-nya luar biasa ya. Tiap hari meeting, apa yang di-meetingin saya juga bingung. Tapi itulah buktinya mereka berhasil ya kemarin ya. Kesatuan hati, kekompakan mereka dalam mimpin kita dari awal sampai lomba-lombanya pun semuanya bersukacita ya, kompakan. Ya baguslah ya, saya berdoa biar anak-anak ini menjadi penerus yang luar biasa ya di dalam Tuhan. Ya saya percaya yang selanjutnya memang kita semua juga menyerahkan semuanya, setiap ada acara biar Iut yang memimpin, kita hanya memperhatikannya aja. Karena kita percaya zamannya kita yang memimpin kan beda ya dengan zamannya anak-anak sekarang. Makanya kita ya serahin semuanya, ya kita hanya kalau memang ada hal-hal yang seperti apa, kita juga ada komentar buat mereka biar. Tapi komentar kita juga
Ya mereka juga harus ada masukan, apakah kita benar gitu masukannya, kita sharing-sharing kembali. Dan ya saya bersyukurlah anak-anak terus bersatu hati ya di dalam Tuhan. Ya terus anak-anak youth yang luar biasa, tiap hari meeting, kalau setiap ada acara. Jadi ya puji nama Tuhan, kita sudah ibadah padang selesai dan ya kita bisa saksikan ya lewat foto-foto yang sudah dikirimkan oleh orang-orang yang pergi. Begitu banyak yang dikirimnya, sampai memorinya juga penuh. Ini masih banyak yang belum kirim nih. Dan ya kita tinggal tunggu aja foto-fotonya membludak ya. Jadi, karena banyak di situ, ya saya sudah bilang, banyak view yang bisa kita foto dan tempatnya bagus. Ya, saya juga mencari tempat yang harus bisa kita semua enjoy, biar semuanya fresh dan bisa terus melihat kebesaran Tuhan. Kita juga bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan, biarpun hanya di Merimba Garden, tapi kita merasakan sukacita semua dalam Tuhan. Amin. Ya, kita semua maju di dalam Tuhan. Amin. Bersukacita buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau maju dan kita terus percaya hanya fellowship Zoom aja Tuhan berkati. Amin. Kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur, kasih berkat karya-Mu Tuhan, terus nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau maju di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar-pendengar firman yang sudah kami dengar Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan kami mau Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami percaya segala tantangan dan rintangan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya ada pembelaan yang daripada Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu Tuhan, tidak mengurangi segala apapun berkat yang Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya kami mau bersama-sama maju di dalam Engkau, kami mau menjadi saksi-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan apapun yang kami hadapi Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami percaya Kau tutup bungkus keluarga inti kami dan keluarga besar kami Tuhan. Bagi kami mustahil untuk mengubah sifat seseorang atau hati seseorang, tetapi kami percaya hanya Engkau yang sanggup mengubahnya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan buah-buah roh di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami bisa mempunyai hati yang seperti Engkau, selalu penuh kasih dan rendah hati Tuhan, penguasaan diri yang terpenting Tuhan, sehingga kami bisa mengatasi segala tantangan di dalam pelayanan kami atau di dalam kehidupan kami Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan kami dan Engkau yang memimpin khususnya gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, dan kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan di dalam pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, kami percaya Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan selalu memberikan semua yang terbaik, semua yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kita yang selalu diberkati. Katakan amin. Serahkan pada WL. Puji Tuhan, firman yang luar biasa dari Ibu Mary.
Iya, saya serahkan kepada Pak Yohan untuk pengumuman. Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu beberapa informasi saudara, di mana ya kemarin kita sudah melakukan ibadah Padang ke Merimba Garden Puncak ya. Puji nama Tuhan, yang saya ambil hikmatnya kita bisa bersharing ya dengan satu sama yang lain, kita bertatap muka ya. Di mana di perjalanan pun saya pun sharing saudara dengan Pak Darman. Itu dari Bekasi sampai puncak waktu kita ke toilet ya. Itu sharing tentang firman Tuhan saudara. Di mana salah satu yang saya tangkap ya kan. Salah satu gereja kita diberkati itu adalah kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tentang menabur, saudara. Oleh sebab itu kita pun menabur ya dari sinode ya, mungkin saudara sudah tahu ya. Setiap kali kita melakukan perpuluhan ke sinode, saya share ke saudara-saudara ya. Lalu kita pun menabur ke Bapak Korda di Bethany Anointing of East, karena dia sebagai naungan di bawah kita, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, saudara bisa lihat ya, gereja kita ini sungguh luar diberkati oleh Tuhan, saudara ya. Ya, saya sedikit bocoran di mana pada saat kemarin Pak Korda pun sempat kaget saudara ya, karena melihat kayak ibadah yang biasa kita lakukan. Tuhan memberkati kita dengan sebuah keyboard ya yang keluaran terbaru saudara. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita saudara, itu keyboard ya dengan angka nominal yang luar biasa sekali saudara. Kita membelinya seharga 10 juta saudara. Lalu speaker ya kan, itu pun Tuhan berikan yang terbaik seharga 3 juta. Nah, kalau seandainya saudara bayangkan dari awal tahun sampai sekarang itu gereja kita itu pengeluarannya luar biasa saudara, dengan kita melakukan ibadah ini ya, tapi Tuhan berkati. Belum lagi gereja pun menabur kepada jemaat, belum menabur kepada ada diakonia saudara, yang mungkin kalau seandainya ada uang kedukaan dan memberkati hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita tidak kekurangan, bahkan kita diberkati saudara ya. Nah, oleh sebab itu kemarin pun saya membawa Pak Siagian untuk diskusi dengan Pak Korda kan. Tentang Pak Korda ya, kita berdiskusi dengan ibadah kita ini selanjutnya bagaimana ya, karena saya pun perlu bimbingan ya. Nah, beberapa hal yang saya tangkap saudara, di mana saya belum berani untuk mengadakan ibadah onsite. Karena kenapa? Karena saya ingin melihat, ingin memperkuat secara internalnya saudara ya. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya saya ibadah, saya memperhatikan kita semua yang memang benar-benar untuk melakukan berkomitmen untuk beribadah saudara. Nah, saya sedang mempersiapkan saudara secara internal, karena saya pada saat dibuka ibadah onsite, saya menginginkan ibadah kita ini kuat secara internal. Oleh sebab itu, ini nge-lag ya? Kedengaran suara saya? Kedengaran? Kedengaran ya. Nah, dan saya menginginkan pada saat ibadah onsite itu secara internal kita kuat, saudara. Artinya secara internal kita sudah bertumbuh, karena Bethany mempunyai visi yaitu bertumbuh bersama memenangkan jiwa ya. Nah, oleh sebab itu saya mempersiapkan dari tim musik
ya, tim media, ya, anak-anak youth, dan kita-kita semua. Oleh sebab itu, saya kenapa menganjurkan kita semua mengikuti SOM, ya, Sekolah Orientasi Melayani, supaya kita secara internal ini kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, kita berdoa, saudara, ya, biar Tuhan yang beracara, saya yakin dan saya percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Jadi mohon bersabar, saudara, untuk kita melakukan ibadah onsite, saudara. Saya percaya dan yakin pasti Tuhan sediakan, saudara, ya, untuk suatu tempat, ya. Oleh sebab itu, ya, kita sharing dengan Pak Korda pun, ya, demikian, saudara. Nah, kita sedang memperkuat secara internal, ya. Nah, itu saja, saudara. Bahkan nanti tim panitia saya sudah meminta untuk nanti penutupan panitia, ya, pembubaran panitia ibadah Padang, ya, coba kita melakukan tatap muka juga, ya, mungkin di, ya, entah mungkin di suatu tempat makanan atau apa, ya, saya serahkan kepada tim anak muda. Dan selanjutnya pun saya sudah memberikan rekomen kepada tim anak muda untuk selanjutnya mengadakan program study tour ke Museum Rohani, saudara, ya. Jadi saya berharap anak-anak muda pun mengetahui alat-alat kerohanian, saudara, ya, dan nanti mencari pemandunya, saudara, ya. Jadi kita belajar tabut Allah tuh kayak gimana sih bentuknya, gitu kan. Lalu alat-alat baju perang itu zaman dulu itu gimana sih, gitu kan. Nah, itu saya mengharapkan semua jadi tahu gitu alat bentuknya bagaimana. Terus Alkitab zaman dulu itu gimana. Nah, itu. Jadi kita anak-anak youth nanti coba diskusikan, ya, karena ini saya masukkan ke program anak youth supaya anak-anak bisa ikut. Nah, orang tua pun, ya, kita berusaha untuk mendukung, dan mudah-mudahan kita pun diajak, saudara, ya, untuk melihat juga, saudara. Nah, itu saja beberapa hal yang saya infokan, dan siap-siap ya, mungkin nanti kita akan bertumbuh, ya, secara FA, ya, apabila kita sudah siap, saudara, ya, itu. Karena memang dihimbau dari Pak Gembala untuk kita membuka FA. Kita sudah membilang ada satu FA, ya, baru satu FA yang sudah dibuka. Nah, saya berharap nanti yang ikut SOM, ya, kita akan buka-buka FA, ya, saudara, ya. FA itu bukannya suatu ibadah, tetapi FA itu kita sharing semacam, ya, kita kunjungan, saudara, ya, itu FA, saudara, ya. Jadi supaya kita semakin memperkuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, saudara, untuk selanjutnya pengumuman yang akan dibawakan oleh, ya, ternyata saya juga yang bawa pengumuman. Baik, saudara. Seperti biasa, saudara, ibadah fellowship yang akan dilakukan itu setiap hari Senin dan Rabu, ya. Senin, Rabu itu fellowship jam 19.30 sampai jam 21.00. Lalu hari Kamis kita itu ada pengajaran SOM dengan Bethany Anointing of Ease yang dikembalai oleh Bapak Korda. Ya, jadi bagi saudara yang tadi sudah diumumkan, yang sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Mary, bagi saudara yang ingin mengikuti atau mendaftarkan untuk peserta SOM, itu bisa dilakukan secara online. Dan saudara bisa melihat nanti di grup, ya, di grup Bethany, ya, atau kalau seandainya saudara ingin meminta bantuan,
untuk mengisi pendaftaran bisa menghubungi kepada Saudari Verlin ya. Nah, SOM kali ini saya umumkan juga ya, di mana ketua kelasnya di jemaat kita, saudara, yaitu Saudari Filia ya. Jadi Saudari Filia ini menjadi ketua kelas SOM di 2022. Ini kita SOM ini bergabung dengan Bethany Is ya. Jadi peserta pun ada di sana ya. Jadi ketua kelasnya ada di kita, saudara ya. Nah, lalu yang hari Jumat kita ada puasa dimulai jam 10 malam sampai jam 12 siang hari Sabtu, saudara. Dan hari Sabtu itu nanti kita akan ibadah jam 10 pagi sampai jam 12. Itu ibadah doa pujian penyembahan. Nah, saya rindu ya, ini mudah-mudahan hari Jumat pun kita akan membuka link Zoom ibadah hari Jumat untuk menggantikan hari Kamis ya. Karena saya pikir di mana hari Jumat malam itu kita mengadakan puasa, sebelum kita puasa kita melakukan ibadah ya. Jadi bagi saudara nanti menunggukan informasi selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa menjalani di ibadah hari Jumat, saudara ya. Nah, hari Minggu seperti biasa kita akan ibadah raya ya, jam 10 sampai jam 12. Seperti biasa ya, kita melakukan ibadah raya. Itu saja beberapa hal pengumuman. Saya pun meminta bantuan, masukan kepada saudara untuk terus untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk meningkatkan di setiap kita ya, untuk pelayanannya, saudara ya. Jadi saya membuka masukan bagi saudara yang mungkin saudara lebih ada ide yang lebih bagus, ya kita diskusikan, karena kita ini keluarga ya, keluarga di dalam Tuhan, saudara ya. Itu saja, saudara, beberapa hal pengumuman. Baik, saudara, untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita akan tutup dengan doa syafaat. Yang kita akan angkat satu pujian. Suaranya ada ya, Lin? Ada suara. Ada suaranya. Daripada malapetaka hingga Suaranya enggak. tidak harus. Sekali lagi katakan kiranya, oh, kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Serahkan kepada Ibu Mila buat berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa walaupun kami beribadah secara online, tidak mengurangi kasih setia-Mu dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya ketika 1-2 orang berkumpul berdoa di dalam nama-Mu, Engkau akan mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau telah disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segalanya yang telah Engkau sediakan bagi kami. Untuk seminggu ini Tuhan, Kau telah berkati kami, Kau telah berikan kekuatan, Kau telah berikan pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya dengan pengharapanlah kami tetap bisa berjalan Tuhan, dengan kekuatan dari kami mulai Tuhan. Bahwa penuh berlimpah atas hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang senantiasa rindu Bapa untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Bapa firman-Mu senantiasa dapat menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami untuk 1 minggu ke depan Tuhan, untuk setiap rencana kami, untuk setiap apapun yang menjadi kerinduan kami Bapa, biarlah Engkau senantiasa ada ya Tuhan, memberkati, memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena suatu kebetulan Kau telah memakai Ibu Mary lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Menjadikan dia menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarganya, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang senantiasa penuhi oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya besarnya Tuhan, berkati suami, anaknya Tuhan, begitu juga Engkau berkati setiap kegiatannya ya Tuhan. Kasih Bapa, Kamu telah mengambil dia Tuhan yang jadi Tuhan, pakai anak-anak ini Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Berkati dalam setiap langkah hidup mereka Tuhan, mencapai cita-cita mereka Tuhan. Biar Engkau selalu ada ketika mereka mengalami satu kesulitan dalam studi mereka Tuhan, Kau senantiasa ikut campur Tuhan.
pakai dimanapun mereka berada Tuhan, pakailah hidup mereka untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu, di lingkungan sekolahnya, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah nama-Mu nyata Tuhan, ada senantiasa memberkati mereka Tuhan. Tuhan saya Tuhan, biarlah Kau yang takkan kerinduan kami percaya Bapa, Kau akan memberkati, Kau akan mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, Kau telah tersediakan bagi kami, Kau berkati setiap program untuk ibadah-ibadah Senin, Rabu, dan ibadah Som yang akan kami mulai ya Tuhan, biar berikan kekuatan kepada kami yang mengikuti Som Tuhan. Kami tahu Kau akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk menyelesaikan sampai akhir nanti Tuhan. Mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak tantangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ketika Engkau ikut campur tangan, tiada mustahil dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepadamu, tapi satu yang kami rindukan biarlah Kau senantiasa hadir Bapa, memberikan kekuatan kepada kami anak-anak-Mu yang senantiasa rindu Bapa untuk memberi yang terbaik di hadapan takhta-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan, tapi kami senantiasa mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ketika kami berseru di hadapan-Mu, Kau akan turun tangan Tuhan, memberkati kami, begitu dahsyat ya Tuhan. Tiada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Kalau saat ini, mungkin masing-masing kami punya pergumulan yang berbeda-berbeda Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, Kau tidak, tangan-Mu tidak panjang untuk menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau berkati Bapak Gembala kami yang jauh dari kami, berkati Opa, Adi, sama Oma Nani Tuhan, dimanapun berada Tuhan, berkati dia dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, berkati semua keluarganya, keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah disediakan bagi kami Bapa. Hari kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau yang tahu kondisi bangsa kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan bangsa kami Tuhan. Pelihara bangsa kami, berikan bangsa kami besar, bangsa yang terima kasih Bapak hari ini, ibadah hari ini. Ya Bapak pasti menyata bagi kami untuk seminggu ke depan Tuhan. Berkati dan jagai kami Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Bapak sebelum berpisah kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap menerima berkat-Mu. Amin. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Kehidupanmu terus naik bersama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Mila, Pak Yongki, Bu Melin, Pak Darman. Tuhan berkati. Oke, sebelum akhir ibadah seperti biasa kita akan makan foto bersama. Apakah saudara sudah siap? Nah, kayaknya. Oke, saudara. Semuanya dibuka dulu ya kameranya.
Satu lagi Kak Naomi, tolong dibuka dong kameranya. Lagi nggak ada kali. Udah ada. Oke. Oke, terima kasih Kak Nomi. Oke. Ibu Marbun. Oke, yuk, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berfoto terlebih dahulu. Sekali lagi Saudara Noel. Nikolina. Oke, sekali lagi saudara mana love-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Noel. Tuhan berkati Bu Marbun, Naomi, Bu Mira, Kilia, Tuhan berkati, Pak Yongki, Pak Darman. Sampai ketemu besok. Saya izin live ya.